Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pajak perkendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sebelum kita memasuki materi kita secara detail, terlebih dahulu kita samakan persepsi awal tentang konsep ekonomi perpajakan. Diawali dengan mengetahui dan memahami konsep dasar perpajakan, selanjutnya kita dapat memahami pengklasifikasian pajak pusat dan pajak daerah. Dengan mengetahui dan memahami konsep dasar perpajakan, selanjutnya kita dapat memahami pengklasifikasian pajak pusat dan pajak daerah. Dan pada akhirnya kita dapat menganalisis peran khusus bagi setiap pajak dalam perekonomian. Tahukah kalian, jalan raya, rumah sakit, ataupun fasilitas umum lainnya yang disediakan pemerintah, itu semua bersumber dari APBN loh. Nah, apakah kalian tahu apa itu APBN? APBN adalah anggaran penerimaan dan belanja negara. Nah, penerimaan negara itu bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Nah, penerimaan pajak itulah sumber penerimaan yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak? Menurut Prof. Dr. Rohmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa timbal langsung dan digunakan untuk pembiayaan keluaran negara. Nah, dapat kita cirikan bahwa pajak itu 1. Berdasarkan undang-undang, 2. Dipungut secara terpaksa, 3. Dipungut oleh pemerintah pusat ataupun daerah, 4. Bersifat kontraprestasi atau tidak mendapat jasa timbal langsung, dan yang terakhir adalah digunakan untuk pembiayaan negara. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Pertama pajak pusat, kedua pajak daerah. Pertama pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, pajak atas penjualan barang mewah, dan bea materai. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang, yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, yang tidak mendapat balasan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah digolongkan menjadi 2, ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pertama, pajak provinsi. Pajak provinsi itu meliputi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Lalu yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota, yang meliputi ada pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, pada kali ini kelompok kami akan membahas secara detail mengenai pajak daerah khususnya di bagian pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta peranannya dalam perekonomian. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam pajak daerah, yaitu pajak provinsi. Dasar hukum pajak kendaraan bermotor yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang kedua yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor yang dimaksud di sini adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang dioperasionalkan di darat maupun di air dengan ukuran isi kotor GT5 sampai dengan GT7. Nah, objek pajak kendaraan bermotor sendiri ini itu ada pengecualian, yaitu yang pertama kereta api. Nah, selanjutnya ada kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada kendaraan bermotor
yang dimiliki atau dikuasai oleh konsulat, kedutaan, perwakilan dari negara asing berdasarkan asas timbal balik serta lembaga-lembaga internasional yang diberikan fasilitas oleh pemerintah dengan pembebasan pajak. Selanjutnya yang terakhir adalah objek pajak lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Subjek pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4, subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan tersebut. Nah, untuk wajib pajak kendaraan bermotor ini adalah orang pribadi atau badan tersebut. Sedangkan untuk wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya itu dapat diwakilkan oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 5, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ini adalah perkalian di antara dua unsur pokok, yaitu NJKP, nilai jual kendaraan bermotor, dengan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing provinsi. Besarnya tarif pajak kepemilikan kendaraan bermotor orang pertama yaitu sebesar 2%. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5%. Kepemilikan kendaraan bermotor orang ketiga sebesar 3%. Maka, tarif pajak ini akan terus bertambah setiap tahunnya sebesar 0,5%. Dari sini dapat menimbulkan pertanyaan, kenapa sih tarif pajak terus mengalami penurunan setiap tahunnya? Karena NJKP atau nilai jual kendaraan bermotor ini akan terus mengalami penurunan. Nah, kenapa NJKP ini terus mengalami penurunan? Ya karena kendaraan bermotor ini akan terus mengalami penyusutan. Selanjutnya, bagaimana sih pembagian hasil PKB tersebut? Pembagian hasil PKB ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dengan pertimbangan 70% bagian provinsi dan 30% diserahkan oleh kabupaten atau kota. Bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi atas perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. BBNKB telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 14 dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum dari BBNKB adalah yang pertama, Perpu nomor 27 tahun 1959 tentang bea balik nama kendaraan bermotor dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajak BBNKB adalah kendaraan bermotor yang termasuk dalam kendaraan bermotor beroda yang dioperasikan di seluruh jalur darat maupun air dengan isi kotor JT5 sampai dengan JT7 yang A. Dipindah kepemilikannya akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian. B. Diganti bentuk, diubah fungsi, dan diganti mesin. Yang C. Dimasukkan dari luar negeri untuk digunakan secara tetap di Indonesia. Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif BBNKB dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 12 tentang tarif BBNKB sebesar yang pertama 20%, yang kedua dan seterusnya sebesar 1%. Peran PKB dan BBNKB. Pertama, membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedua, digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta meningkatkan moda dan transportasi umum. Ketiga,
membantu meningkatkan pendapatan pemerintahan kabupaten atau kota. Demikian penjelasan dari kelompok 7 atas materi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Semoga dengan penjelasan kami dapat menambah referensi dan wawasan teman-teman sekalian dalam memahami konsep dasar perpajakan serta peranannya dalam perekonomian. Demikian video pembelajaran ini. Jika ada kritik, saran, maupun penjelasan lainnya bisa ditambahkan di kolom chat komentar di bawah ini. Jangan lupa like, Komen. Subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya. terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Subjek Digunakan untuk pembiayaan negara. Dua yang paling